anak-anak Ibu semuanya. Hari ini Ibu akan memberikan contoh-contoh soal HOTS. Apa itu HOTS? High Order Thinking Skill. Dan materinya adalah mengenai ulasan. Oke, kita langsung saja. Soal yang pertama. Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Oke, dengarkan baik-baik. Nama Hang Tuah bisa dipastikan tak asing di telinga banyak orang. Sama halnya dengan banyak tokoh yang dianggap berperan dalam sejarah bangsa ini. Nama Hang Tuah pun diabadikan pada ruas-ruas jalan di Jakarta dan di beberapa daerah lain. Bahkan, nama Hang Tuah juga diabadikan pada kapal perang pertama milik Indonesia. Pemberian nama itu untuk mengenang kejayaan Hang Tuah yang selalu mencapai kemenangan di laut. Namun, tidak seperti tokoh-tokoh bersejarah lainnya, tak banyak yang tahu siapa Hang Tuah yang diabadikan namanya itu. Apa perannya dalam sejarah negeri ini? Yang diperkenalkan dalam cuplikan di atas adalah, nah, yang diperkenalkan langsung kita tahu pastilah ini tentang Hang Tuah. Kenapa? Karena di sini dalam kalimat-kalimatnya selalu diulang-ulang nama Hang Tuah. Sehingga Hang Tuah menjadi sorotan utama. Maka jawabannya apa? Langsung saja jawabannya adalah A. Oke, nah nomor 2. Kata teknis yang terdapat di dalam cuplikan itu adalah, apa itu kata teknis? Kata teknis adalah kata-kata yang dipakai dalam suatu bidang. Dan kata ini harus membuka kamus terlebih dahulu terkadang untuk menjawab apa maksud dan artinya. Jadi kata teknis ini memang kata yang tidak digunakan dalam keseharian atau tidak sering digunakan dalam keseharian dan tidak terlalu familiar di masyarakat. Tetapi dalam mengatakannya kita harus membutuhkan pengertian. Nah, ini di dalam sini ada 4 pilihan. Hang Tuahkah, ruas jalankah, nama itukah, tokoh sejarahkah. Nah, kalau dari kita 4 ini, ruas jalan dengan nama itu langsung kita coret. Karena itu tidak perlu ada kamus untuk memahaminya. Hang Tuah itu nama orang, nama tokohnya. Sepertinya juga tidak ada pengertian, tidak ada arti. Nah, tokoh sejarah, kata sejarah terutama. Kata sejarah di situ kita memerlukan kamus untuk memberikan pengertian atau artinya. Dan ini biasa digunakan dalam bidang IPS. Nah, jadi memang inilah dia yang dinamakan kata teknis. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Bacalah teks di bawah ini dengan baik. Salah satu yang menarik dari deretan peristiwa itu adalah kisah letusan Gunung Merapi 18 Desember 1930 yang menyebabkan bencana dan krisis dahsyat. Tidak kurang dari 1.500 orang tewas dan 2.500 hewan mati. Berhektar-hektar sawah serta ladang hancur dan ratusan rumah terbakar atau roboh. Bunyi letusan dan guguran-guguran besar dari puncak gunung mengawali semburan awan pada pagi hari, pukul 10.28 dan 10.33 WIB. Cendawan raksasa yang terdiri atas semburan awan panas bercampur debu dan pasir terlihat mengerikan. Sampai pukul 15.47 hari itu, terjadilah sedikitnya 10 letusan yang setiap kali disusul semburan awan panas. Sekitar 18.000 penduduk mengungsi pada awal mengamuknya Merapi itu. Oke, nah, jadi di sini adalah ulasan sebuah sesuatu yang sedang diulas, dan peristiwa yang diulas ini, peristiwa yang menjadi pokok ulasan ini di dalam cuplikan ini kira-kira apa? Atau maksud dari pertanyaan ini adalah pokoknya, yang menjadi pokok utama inti dari teks ini. Oke, nah
Jika kita perhatikan di kalimat pertama, salah satu yang menarik dari deretan peristiwa itu adalah kisah letusan Gunung Merapi. Langsung kita fokus kepada letusan Gunung Merapinya. Nah, letusan itulah yang diceritakan selanjutnya di dalam kalimat-kalimat penjelasan. Dan berarti inilah menjadi pokok bahasan. Jadi jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah B. Jadi kita langsung melihat apa yang menjadi pokok bahasan, yang menjadi sorotan, yang kemudian dijelaskan secara detail di kalimat-kalimat selanjutnya. Maka dijelaskanlah letusan Gunung Merapi itu bahwa peristiwanya mengakibatkan beberapa hewan mati, kemudian ada orang juga, ada berhektar-hektar sawah yang hancur. Nah, itulah akibat dari letusan tersebut. Dan pokok bahasannya adalah mengenai letusan Gunung Merapi. Nomor 4, kata sifat yang digunakan dalam cuplikan itu adalah, ingat, kata sifat yang digunakan dalam cuplikan. Kata bagus, ya itu kata sifat, tetapi kita tidak melihat di sini kata bagus ada di dalam teks. Ya kan? Nah, jadi di sini kata apa selain kata bagus? Ada dahsyat. Iya, ada kata dahsyat. Nah, apakah itu bisa menjadi kata sifat? Nah, kita tes. Ada dua cara untuk menguji kata itu apakah kata sifat atau tidak jika kamu ragu. Yang pertama adalah, coba kamu sambung dengan kata sangat. Sangat itu dipakai untuk menyambung kata sifat. Coba, sangat dahsyat. Bisa? Bisa. Oke, berarti syarat pertama dia masuk. Terus yang kedua, kita ulang dia. Nah, kita pakai imbuhan untuk mengulangnya boleh. Misalnya, sedahsyat-dahsyatnya. Bisa diulang? Bisa. Ada artinya? Ada. Nah, berarti dia betul kata si sifat. Jadi ada dua cara mengujinya tadi ya. Jadi ingat ada dua cara mengujinya. Diberikan kata sangat dan diberikan pengulangan atau dengan ditambah oleh imbuhan jika diperlukan. Nah, kemudian soal terakhir. Apabila mengulas buku, aspek-aspek yang perlu kita sampaikan adalah aspek-aspek ini. Kalau kita lihat option A, B, C, D, semuanya perlu. Mulai dari ukuran buku, nilai buku, tebal buku, unggulan buku, jenis buku, pengarang buku, isi buku, semuanya perlu. Tetapi kita mau ambil aspek yang paling umum, yang menyeluruh. Coba kita lihat yang D, gambaran umum isi buku. Nah, kalau kita lihat gambaran umum, masuk semua. Option A, B, C itu gambaran umum semua. Berarti ini bisa mewakili. Kita ambil yang mewakili paling banyak. Analisis perbagian. Bisa juga. Dan keunggulan kelemahan buku. Masuk juga. Jadi yang option D itu lebih luas. Lebih banyak bisa masuk. A, B, C itu bisa masuk semua di D. Walaupun A, B, C itu pada dasarnya ada benarnya juga di dalamnya. Nah, tetapi kita lihat yang paling benar. Itulah soal-soal HOTS. Kita harus pilih yang paling benar. Analisis kita harus lebih tinggi. Nah, jadi kamu harus rajin-rajin membahas soal-soal agar kamu tidak kesulitan ketika nanti kamu menjawab soal-soal seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa kamu sebelum keluar dari sini, ngapain dulu? Yang belum subscribe dulu. Yang belum like, yang biasanya tidak pernah like, sekarang harus like. Lalu share. Dari mana share? Mungkin ada kawan di sekolah lain atau kelas lain atau yang di rumah lingkungan yang memerlukan soal-soal ini, silahkan share ke dia. Barangkali dia ingin juga menyimak ulasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.